Halte Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Saya tidak sabar ingin berbicara dan berbincang singkat namun padat rencananya di sore hari ini. Ada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Sumirat Duwianto MSI, Kepala BNN untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Sumirat Duwianto, saya panggil Bapak dengan sebutan Sumirat. Pak Sumirat, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik Pak ya, salam sehat selalu Pak. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Yes, hari ini sesuai dengan tema kita mendatangkan seorang yang mungkin nantinya akan berbicara, agak sedikit sadis sebenarnya pembicaraan hari ini Pak ya. Karena tergantung melihatnya saja. Karena ini adalah hal-hal yang mungkin sangat berdampak dengan kehidupan manusia, terutama yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Sumirat, mungkin bisa menceritakan sedikit kalau BNN wilayah Kalimantan Tengah Pak, lebih ke apa mengurusinya Pak? Jadi kalau kita bicara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, ya pasti sesuai dengan tupoksinya itu melaksanakan 4 kegiatan utama. 4 kegiatan utama sesuai dengan tujuan undang-undang. Baik. Jadi tujuan undang-undang kita ketahui di sana kita melaksanakan yang namanya kegiatan pencegahan. Pencegahan ini adalah wujud daripada komunikasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini untuk bisa paham. Pertama, sebelum paham dia harus tahu dulu. Tahu tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Diberikan informasi terlebih dahulu. Iya, Pak ya. Setelah tahu, diharapkan dia mengerti, paham, akhirnya bisa muncul kesadaran untuk berbuat lebih banyak lagi bagaimana bisa mencegah, menolak, dan menangkal beredarnya narkotika di lingkungan Kalimantan Tengah ini. Terutama adalah meningkatkan daya ketahanan diri daripada anak-anak yang ada di Kalimantan Tengah dan juga meningkatkan daya ketahanan keluarga. Baik. Yang ada, sehingga ketahanan anaknya meningkat, ketahanan keluarga meningkat, sehingga masyarakat ini pasti ketahanan masyarakat untuk menolak, menangkal, mencegah narkotika ini akan meningkat juga. Lebih kuat yang pasti iya. Pak ya. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Di mana di sini kita melihat potensi-potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat di Kalteng ini luar biasa. Ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh-tokoh yang lainnya ini. Potensi-potensi ini kita bisa ikut dalam sinergi atau kolaborasi sesuai dengan Inpres 02 tahun 2020 ini, sehingga kita bisa bersama-sama dengan sinergi, dengan kolaborasi kita akan bisa bersama-sama mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Tengah ini. Di salah satunya sebagai contoh kita masuk ke dalam yang namanya pendekatan dengan agen pemulihan. Agen pemulihan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kita latih, kita berikan komunikasi edukasi, kita berikan pelatihan tentang rehabilitasi sehingga mereka mampu memberikan konseling awal. Konseling awal yang bisa dilakukan pada wilayah-wilayah yang mungkin jangkauan daripada BNN ini tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, BNN di Kalimantan Tengah ini terus terang ada hanya di 2 kota. Kota Palangkaraya dan Kota Waringin Barat. Artinya dari 14 kabupaten kota itu hanya 2 yang ada BNN kota atau kabupatennya. Sementara di 12 yang lain belum ada. Oleh karena itu, kami yang berada di BNN Provinsi Kalimantan Tengah, kamilah yang harus membackup di seluruh kabupaten yang ada. Baik itu pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat maupun pemberantasan. Jadi ya jangkauan kami. Dan di sini ya, yang ketiga adalah melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini kita ketahui saat ini Kalimantan Tengah ini pada posisi kurang lebih 6.000 sampai 10.000 pecandu yang ada di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, Pak ya? Di Kalimantan Tengah. Yang pasti kita menjadikan keprihatinan kita adalah belum adanya tempat rehabilitasi di wilayah Kalimantan Tengah ini. Baik. Ada tempat rehabilitasi dikelola oleh Yayasan Galilea. Baik. Itu dengan 50 tempat tidur. Tapi bersyukur juga sekarang muncul juga yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama dengan Yayasan Galilea dengan 25 tempat tidur. Baik. Muncul lagi ada beberapa rumah
Balai Rehabilitasi Adiaksa di Kota Kasongan, kemudian di Kabupaten Katingan, kemudian di Sampit dan juga di Kapuas. Paling tidak harapannya nanti ke depan kita bisa memiliki tempat rehabilitasi di beberapa kota yang ada. Dan di sini dengan keterbatasan tempat rehabilitasi, kalau kita lihat 10.000 orang, kalau berbicara tempat rehabilitasi itu setahun saat ini mampu 100 orang, artinya kita butuh 100 tahun untuk menangani permasalahan pecandu ini. Sementara permasalahan adanya narkotika jenis baru, adanya mengedar dan sebagainya ini terus berkembang. Nah, 100 tahun itu kalau tidak ada tumbuh pecandu-pecandu baru. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kami di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk kembali lagi melatih tenaga medis, dokter, perawat, psikolog, psikiater yang ada di rumah sakit umum daerah ataupun yang ada di puskesmas untuk bisa menjadi konselor-konselor atau tenaga asesor dan lain sebagainya, di mana mereka bisa minimal melakukan rawat jalan. Harapannya dengan semakin banyak, rata-rata masing-masing kabupaten saat ini sudah punya 3 konselor ataupun asesor yang tersebar, Pak, ya? Yang tersebar di 14 kabupaten kota. Dengan masing-masing atau 12 khususnya yang tidak ada BNNK tadi, dengan masing-masing ada 3, kami berharap ini bisa berkembang melayani. Kalau 1 orang setiap hari bisa melayani 1 bulan berarti ada 60 orang. Atau kalau rehabilitasinya 3 bulan ya kita hitung 1 tahun 4 orang kan, 1 orang berarti 1 tempat ada 12 orang. Kalau 12 tempat berarti ada 144 orang. Kan ini bisa mengurangi para pecandu yang ada di tempat-tempat yang lain. Selain membantu, paling tidak minimalnya bisa melakukan rehabilitasi rawat jalan. Dan karena kalau rawat inap kan harus melalui program yang dengan tempat khusus dan lain sebagainya. Ini kebetulan juga rawat inap yang ada dimiliki BNN hanya di 6 tempat. Yaitu di Jakarta atau di Lido Bogor, kemudian di Makassar, Badoka, Sulawesi Selatan, kemudian di Kalimantan Timur di Samarinda, di Tanah Merah, kemudian di Batam, kemudian ada di Medan dan juga ada di Lampung. Nah, ini 6 tempat ini semua. Kalimantan Tengah sendiri belum, Pak, ya? Kalimantan Tengah sendiri belum. Jadi masing-masing pulau ini sementara semacam satu transit lah tempat rehabilitasinya. Regionalnya. Nah, regionalnya ada di Kalimantan Timur. Nah, ini harapannya nanti mungkin mudah-mudahan ke depan bisa ada dikembangkan oleh pemerintah daerah tempat-tempat rehabilitasi yang lain. Termasuk kami pun bersyukur sebenarnya dari Pak Gubernur sudah ada bantuan gedung untuk sarana rehabilitasi paling tidak untuk 6 orang. Kemarin sudah dibantu juga oleh Pak Bupati Gunung Mas terkait dengan tempat tidur, kemudian AC dan tralisnya. Nah, ini mudah-mudahan sarana prasarana nanti bisa dilengkapi. Pelan-pelan kita bisa rawat inap di sini. Sementara kami melakukan rawat jalan terus. Rawat jalan di Kalimantan Tengah ini cukup lumayan lah paling tidak, dengan dibantu berbagai macam instansi terkait, mulai puskesmas, kemudian ada dinas sosial, kemudian sampai rumah sakit umum daerah dan juga tempat-tempat rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat. Contoh selain Galilea tadi, ada di Sampit juga Yayasan Aubah. Dan ini harapannya ke depan semakin banyak masyarakat yang mau dengan sukarela melaporkan dirinya dan sadar, artinya sukarela sadar melaporkan dirinya untuk direhabilitasi. Dengan kesadaran yang ada, sukarela, mereka yang datang ke BNN tidak akan diproses hukum. Datang ke kantor polisi, ke rumah sakit, ke RSUD atau ke puskesmas dan lain sebagainya tempat, tidak akan diproses hukum. Mereka akan mendapatkan layanan rehabilitasi, dan khususnya yang ada di BNN ini rehabilitasinya adalah gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya, kecuali transportasi dari rumah ke kantor BNN kita nggak diatur sendiri, Pak. Diatur sendiri. Yang keempat,
sebelum masuk ke sana. Ya. Selain rehabilitasi tadi, kita juga kembali lagi melatih yang namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. IBM ini, intervensi berbasis masyarakat ini kita lakukan di wilayah-wilayah yang dalam kategori cukup banyak pecandu di sana, sehingga masyarakat kembali lagi dengan pelatihan ini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, dan juga tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada bisa membantu lebih banyak merehabilitasi. Yang kegiatan yang keempat adalah melakukan pemberantasan jaringan sindikat narkotika. Ini agak berat, Pak, ya? Jadi kita bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada untuk bisa menekan, mengungkap jaringan kasus yang atau peredaran narkotika yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini. Baik, luar biasa. Pak Sumirat, poin yang kedua, Pak, mungkin masyarakat ingin tahu, artinya semua lini harus ikut, Pak, ya, berkolaborasi di situ. Kenapa Kota Waringin Barat dan Palangkaraya, Pak? Ada apa dengan wilayah kecamatan lain? Sebenarnya bukan, itu pada saat itu dibuka oleh Kementerian PAM, kota-kota atau kabupaten mana yang ingin mengembangkan, membentuk BNNK. Baik. Dan saat ini beberapa bupati di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini juga berkeinginan, sudah mengajukan. Artinya bukan karena pilihan segala macam, enggak. Pada saat itu dibuka seluas-luasnya oleh kementerian untuk membuka BNN di tingkat kabupaten atau kota, dan ternyata yang antusias pada saat itu adalah Kota Waringin Barat, Bupati Kota Waringin Barat, dan Wali Kota Palangkaraya. Nah, saat ini mulai berkembang di tempat yang lain, dan sebenarnya kami berharap khususnya wilayah Kalimantan Tengah ini, karena hampir semua wilayah Kalimantan Tengah ini berbatasan dengan wilayah-wilayah dalam tanda kutip sumber narkotika, yang contoh karena Kalimantan Barat itu banyak sekali masuk yang dari perbatasan Malaysia ke Kalimantan Barat. Nah, di sini kita lihat yang namanya Sintang berbatasan dengan Gunung Mas atau Murung Raya. Kemudian yang namanya Seruyan berbatasan, dan Kasongan berbatasan dengan Melawi. Kemudian di Lamandau berbatasan dengan Kalimantan Barat, dan juga Sukamara berbatasan dengan Katapang. Kemudian Banjarmasin berbatasan dengan laut ke arah Jawa. Ini wilayah-wilayah. Kemudian Bartim berbatasan dengan Kalimantan Timur. Bartim, Barut, sama Murung Raya berbatasan dengan Kalimantan Timur. Nah, ini kan satu garis lurus, Pak, semuanya kalau bisa ya ada BNNK-nya supaya semakin bisa berbuat lebih banyak terkait dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Pak, yang mungkin menjadi penasaran juga untuk kita semua, mengapa tidak ada di Kota Palangkaraya atau wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memang khusus punya BNNP, Pak? Apakah terkendala memang dananya kah atau apanya, sehingga yang terkait dengan tempat rehabilitasinya, Pak? Ini jadi penasaran nih, kenapa swasta yang mengelola? Yang pasti untuk BNN Pusat saat ini sudah membuat regionalisasi atau zonasi. Zona Kalimantan ini ditempatkan di Kalimantan Timur. Diharapkan dari pemerintah provinsi yang lain kalau ingin mengembangkan, diharapkan bisa mengembangkan di wilayah masing-masing. Kemudian kami juga berharap di Provinsi Kalimantan Tengah ini sebenarnya ada tempat rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Tadi sudah saya sebutkan untuk Balai Adiaksa, kerjasama antara Kota Kasongan dan juga Kajari Kasongan. Kemudian di Kapuas juga demikian, ada Balai Adiaksa. Kemudian di Sampit juga ada. Dan harapan kami juga RSUD yang tenaga medisnya, dokternya, psikolognya atau psikiaternya, perawatnya sudah dilatih. Harapan kami minimal bisa menyiapkan 2 atau 5 tempat tidur lah. Sehingga kalau 5 tempat tidur ada di RSUD, kalikan 14 dan 15 dengan adanya provinsi, tingkat provinsi. Kalau 5 kalikan 15 sudah banyak, 75 paling enggak. 5 kali 15 ya 75. 75 ditambah 75 sudah ada 150. Artinya bisa semakin menekan, lumayan mengcover, Pak, ya. Lumayan mengcover lah. Tidak harus yang besar-besar, yang kecil-kecil. Kita mulai saja dulu. Iya, yang penting kita mulai saja. Dan ini saya bersyukur juga sebenarnya ada beberapa perusahaan swasta yang menginginkan dokter atau yang ada di klinik-klinik mereka itu juga mendapatkan pelatihan. Jadi paling tidak kami mencoba menggugah
kesadaran dan pemahaman supaya kalau seperti di swasta paling tidak bisa melakukan konseling awal pada karyawan mereka masing-masing. Tidak perlu misal terlalu jauh, misalkan contoh waktu kemarin ada seorang dokter yang berada di perusahaan swasta di sekitar kawasan Sehanyo. Ya. Ini kalau harus datang ke BNN kan jauh sekali. Betul. Tapi kalau dokter itu bisa mengikuti pelatihan yang ada dilaksanakan di BNN, yaitu beliau bisa minimal menangani tahap awal di wilayah beliau gitu. Artinya sudah di sana dilakukan terlebih dahulu, Pak ya? Iya. Akan dilanjutkan lagi di sini. Rawat paling nggak di sana rawat jalan. Nanti kalau memang setelah diseleksi, oh ini tingkat kecanduan ini sudah tinggi, bukan ringan lagi kan? Tingkat kecanduan ada ringan, sedang dan tinggi. Kalau sudah tinggi, ya dibawa ke BNN. Tapi kalau masih pemula ataupun ringan, masih ya diatasi di tempat mereka masing-masing. Oke, baik, kalau dari BNNP sendiri Pak, ada standarisasi kah kalau mengenai tempat rehabilitasi ini Pak? Pasti kalau tempat rehabilitasi, kalau mengikuti yang standar pemerintah itu ada standarisasi tersendiri. Tapi kalau mengikuti standarisasi untuk masyarakat, kita tidak menstandarkan. Hanya saya pernah melihat itu tempat rehabilitasi yang ada di kota Tambua, wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Itu saya 3 kali datang ke tempat rehabilitasi itu. Mohon maaf, dengan kesederhanaannya, tapi mereka melakukan rehabilitasi itu. Baik. Jadi kesederhanaan begini, karena beliau rehabilitasi ini banyak macamnya. Betul. Kami BNN cenderung pakai therapeutic community yang dikombinasikan dengan rehabilitasi agama. Baik. Kemudian medis dan agama, sosial dan sebagainya. Kita mengkombinasikan dengan berbagai macam rehabilitasi. Sementara ada seperti di Sampit, Yayasan Aubah merehabilitasi berbasis agama. Galilea berbasis agama. Kemudian yang di Atambua tadi itu berbasis agama, tempatnya sangat sederhana. Di rumah Bapak pendoa namanya Bapak Anton itu dindingnya masih dari pelepah daun lontar. Oke, ini ada konsep masing-masing. Lantainya masih tanah. Tapi beliau bisa merehabilitasi baik itu yang mengalami gangguan jiwa maupun narkoba atau narkotika. Pada saat saya datang ke sana sekitar 50 orang. Kemudian beliau dengan mungkin biaya sendiri dengan yayasan dan lain sebagainya ternyata bisa berbuat. Jadi kita tidak usah berpikir yang besar-besar, tapi minimal kita ada langkah dulu lah. Dimulai dulu karena memulai ini yang perlu. Tidak usah yang mewah, yang apa. Yang penting melangkah dulu. Itu yang paling tidak kalau di sini seluruh kabupaten kota RSUD-nya mau melangkah dengan 5 tempat tidur saja, itu sudah luar biasa. Kalau mengikuti standar yang ada artinya nggak jalan nih Pak? Nggak jalan, kalau kita nggak jalan-jalan kalau mengikuti standar. Jadi ya lebih baik kita berbuat apapun, sekecil apapun yang kita buat, karena tujuan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita masing-masing, sehingga selamatnya anak bangsa Indonesia dan terwujudlah generasi emas Indonesia yang akan mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. 2045. Artinya setiap tempat ini punya konsep masing-masing, namun tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan, Pak ya? Iya, pasti untuk kalau sudah kita bicara standar, mungkin model ruangannya, tempat tidurnya bagaimana, karena mungkin dindingnya harus ada pelapis, karena kalau kecanduan dia mungkin membenturkan kepala segala macam. Ini kan standar yang, tapi kalau nungguin standar ya kapan jalannya gitu. Betul. Terus tenaga medisnya harus ada, dokternya harus ada, perawat harus ada, ini enggak jalan-jalan, psikiaternya harus ada, enggak jalan-jalan. Jalan saja dulu, Pak. Yang penting jalan saja dulu. Ada kemauan di situ ada jalan, Pak ya. Iya, itu yang kami coba, makanya kami coba kembangkan seluruh rumah sakit ini. Ayo kita gerak bersama. Mungkin bahkan yang punya pesantren, punya Galilea kan tempat doa gitu, punya pesantren bisa saja. Kemarin Pak di Gunung Mas ini ada Ketua MUI Gunung Mas Pak Haji Fahmi yang juga bersama-sama, Pak, bagaimana rehabilitasi berbasis agama? Bisa Pak, kalau Bapak ada pesantren bisa kita kembangkan metode pesantren. Contoh di Suryalaya dengan Abah Hanom kan dikembangkan juga. Betul. Yang kemudian ditiru atau diduplikasi di Sampit dengan Yayasan Aubah. Beliau menerapkan metodenya Inabah yang dipakai oleh Abah Hanom di Suryalaya. Jadi dengan kalau tidak salah 4 atau 5 kamar. Yang penting mulai dulu dengan 4-5 kamar saya sudah bisa mengurangi lah. Betul.
Ada tempat bagi para pecandu untuk bisa bertobat lah ibaratnya. Dan tidak diulangi lagi yang tidak pasti, Pak Sumirat, ya? untuk datang ke tempat itu. Dengan kita menyediakan tempat kan, kalau apalagi nanti kalau sudah selesai rehabilitasi masih ada tempat yang namanya rumah singgah. Ataupun tempat pasca rehabilitasi. Nah di sini kan mereka bertemu dengan sesama mantan pecandu, diharapkan saling menguatkan. Kalau dia ini mantan pecandu yang sudah direhabilitasi, harapannya bisa saling menguatkan. Jangan sampai dia kembali ke kelompoknya nanti kalau tidak ditampung, tidak dilakukan komunikasi, tidak dilakukan pasca rehabilitasi, dia akan kembali ke kelompoknya dan itu akan menjadi mereka relapse atau mengulang kembali. Dan ini yang kita hindari. Baik. Pak Sumirat, masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya ingin tahu, Pak. Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang mungkin Bapak jelaskan kalau untuk pecandu sendiri, Pak. Kalau melaporkan diri itu tidak dihukum, Pak, ya? Mereka yang melapor secara sukarela tidak akan diproses hukum, namun akan mendapatkan rawatan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, yang apabila dilakukan di BNN, itu semuanya tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi jangan takut melapor, jangan takut rehabilitasi, dan beranilah menolak narkotika yang ditawarkan kepada diri kita. Kalau seandainya tidak melapor, artinya berani lapor, berani rehab, berani menolak. Kalau tidak lapor artinya mungkin akan kalau tidak lapor terkena proses hukum pasti akan berbeda prosesnya. Kalau sudah memasuki ranah hukum, tertangkap tangan oleh petugas, artinya proses hukum yang berjalan. Baik. Itu yang harus kita hindari lah. Nanti mungkin akan berhubungan dengan lapas dan yang lain, kurang lebih. Betul sekali. Kalau memang terlihat, jadi nanti pada saat mereka tertangkap tangan oleh petugas, akan apabila jumlah barang bukti itu tertentu atau biasanya kurang dari 1 gram, kemudian dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Di sini tim asesmen terpadu ada tim medis dan tim hukum. Tim medis akan menentukan tingkat kecanduan daripada seseorang. Kemudian setelah tingkat kecanduan, metode rehabilitasi dan juga lamanya rehabilitasi. Tim hukum akan menentukan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran. Kalau nanti kesimpulan tim hukum dan tim medis adalah mereka pecandu murni, arahnya adalah diharapkan vonisnya pun rehabilitasi. Kalau di sini pecandu merangkap pengedar, berarti dia tetap berproses hukum sampai divonis masuk penjara. Namun harapannya di dalam lapas seperti yang sekarang ini sedang berjalan di Lapas Kasongan, mereka juga mendapatkan rehabilitasi tapi di dalam lapas. Kalau di dalam lapas pun mereka kita upayakan untuk mendapatkan rehabilitasi. Kalau sebagai pengedar murni, ya tempatnya di lembaga pemasyarakatan. Baik. Berarti ada perbedaan, Pak, ya? Artinya di tempat rehabilitasi kalau seandainya sudah tersandung hukum karena proses hukumnya jalan itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian Pak Sumirat nih, kita mau tahu kalau kesadaran masyarakat sendiri, Pak, selama ini terpantau dari kacamata Bapak. Yang pasti hasil banyak yang melapor setiap hari atau seperti apa? Hasil dari kegiatan pencegahan dan juga rehabilitasi atau sosialisasi, komunikasi, edukasi yang disampaikan oleh BNN Kota Palangkaraya dan juga Kota Waringin Barat bersama BNNP, itu untuk khususnya karena yang sekarang yang sudah dihitung di 2 kota ini, tingkat ketahanan diri anak dan tingkat ketahanan diri keluarga, Dektara atau Dektari ini, itu di 2 kota ini bisa dikatakan cukup tinggi. Nah, ini karena mungkin karena di situ ada BNNK, ada ini, sehingga untuk yang lain sedang berproses, mungkin nanti hasilnya bisa kita lihat. Artinya cukup tinggi ini masyarakat memiliki kesadaran yang cukup untuk melaporkan dirinya untuk melaksanakan rehabilitasi. Di BNNP pun cukup banyak, lebih dari 200 orang yang melaporkan dirinya untuk bisa direhabilitasi di tahun 2022 ini. 2022. Enggak, kalau 2023 ini di provinsi sudah sekitar ada 35 orang. 35. Ini kesadarannya berarti jadi dengan kita melakukan pendekatan yang humanis, melakukan komunikasi, sosialisasi, edukasi, advokasi kepada masyarakat, mereka akhirnya sadar, oh BNN itu bukan hanya melakukan penangkapan, bukan melakukan pemberantasan, tapi
rehabilitasi juga dilaksanakan, dan akhirnya mereka datang telepon ke kami, Pak, kami begini ya, kalau masih posisi takut atau apa, pasti tim kami yang akan datang ke rumah beliau. Nanti setelah ada konseling di rumah, akhirnya mereka mau datang ke BNN untuk melaksanakan rehabilitasi, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Dan ini kami sedang akan memberangkatkan lagi ke Kalimantan Timur beberapa orang untuk direhabilitasi rawat inap di Kalimantan Timur dengan biaya sendiri. Biaya sendiri untuk berangkatnya, bukan rehabilitasi. Kalau rehabilitasinya sudah sampai di Kalimantan Timur, itu semuanya ditanggung oleh tempat rehabilitasi BNN yang di Kalimantan Timur. Kenapa sampai ke sana, Pak? Agak sedikit karena, parah atau seperti kalau sudah harus rawat inap, ya harusnya ke sana. Siap. Kalau yang masih bisa ditangani rawat jalan, kita laksanakan rehabilitasi di Kalimantan Tengah ini, tergantung tempatnya. Tapi kalau harus rawat inap, ya mau tidak mau kita bawa ke Kalimantan Timur, atau tergantung daripada keinginan orang tuanya. Karena ada beberapa orang tua yang ingin anaknya juga direhabilitasi di wilayah Jakarta, karena mungkin ada saudara dan sebagainya yang dekat dengan Jakarta, sehingga kalau berkunjung dan lain sebagainya lebih mudah. Kita beri kebebasan kepada orang tua atau keluarga di mana akan dipilih tempat rehabilitasinya. Bahkan kemarin ada yang mengajukan ke wilayah Sulawesi Selatan juga, di Makassar. Tidak masalah kalau seperti itu. Tidak ada masalah. Yang penting dimanapun, bahkan di Batam di sana, kalau memang ingin berangkat ke sana, dipersilahkan. Kami hanya memberikan rekomendasi dan juga mengkomunikasikan untuk wilayah-wilayah itu, dan di mana wilayah itu apabila kosong ada tempat tidur kosong, pasti mereka juga akan menerima. Baik, artinya ini tugas dari BNNP sendiri di bawah kepemimpinan Pak Sumirat ini susah-susah gampang nih Pak ya. Karena di dalam mindsetnya seluruh masyarakat, kalau seandainya narkoba ini adalah hal yang mungkin sangat sulit, dan kalau ditangkap tuh hancur gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau mindsetnya dari masyarakat. Mungkin Bapak sudah memberikan info tadi bahwa tidak separah itu, jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu Pak. Yang pasti jangan anggap para pecandu ini aib dalam keluarga. Jangan anggap para pecandu ini aib dalam lingkungan kita. Mereka adalah saudara-saudara kita, mereka adalah keluarga kita, mereka lah mungkin anak-anak kita atau adik kita yang saat ini sedang sakit. Mereka yang sedang sakit ini, siapapun yang sedang sakit, membutuhkan seorang ahli. Ahlinya kalau sakit umum adanya di rumah sakit, kalau ini ahlinya karena sakit karena kecanduan narkotika, ya ada di tempat rehabilitasi. Jadi bukan saya yang ahli, karena saya bukan tenaga medis, mungkin saya tahu kulitnya, tapi detail penanganannya yang tahu teman-teman yang ada di balai rehabilitasi atau dokter-dokter, tenaga medis, psikolog yang sudah dilatih oleh BNN, itu yang lebih tahu detail bagaimana melaksanakan. Jadi yang penting kita tetap memberikan kasih sayang kepada mereka, jangan kita pukul mereka, tapi kita rangkul supaya dengan kasih sayang, dengan belayan, mereka bisa menjadi sadar dan kembali kepada pelukan kita untuk menjadi manusia yang lebih produktif, manusia yang aktif, manusia yang bisa inovatif dan memberikan sesuatu yang membanggakan bagi keluarga, orang tua, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Pak Sumirat, ini adalah perspektif yang humanis karena kita berbicara mengenai pecandu tadi Pak ya. Nah kalau seandainya ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin masyarakat ingin tahu Pak, kalau untuk cara penanganan sendiri, kalau seandainya hal seperti ini tidak terjadi, kalau tidak ada akarnya Pak ya, ini bicara masalah akarnya nih, kalau dari Bapak sendiri nih gimana nih? Yang pasti yang dilakukan selama kalau ini, kita Pak, berbicara terkait dengan narkotika, itu ada bandar, ada pemakai, dan juga ada kita masyarakat yang tidak bersentuhan dengan narkotika. Bandar akan mempengaruhi masyarakat, bandar akan mempengaruhi pecandu. Pecandu ini akan mempengaruhi kita masyarakat. Oleh karena itu penanganannya tadi, BNN sudah membuat strategi yang namanya War on Drugs, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tanpa lelah dan harus terus-menerus. Ini yang sudah dikembangkan oleh BNN. Artinya perang ini tiga-tiganya harus kita kelola secara maksimal.
Tadi strateginya sudah saya sebutkan, bandarnya harus dihukum seberat-beratnya, para pecandunya harus direhabilitasi, masyarakatnya harus diberi komunikasi, edukasi, dan sosialisasi serta advokasi terus-menerus supaya tidak lelah tadi. Iya, betul. Kalau ini dilakukan bersamaan, tidak ada satu pun yang harus diunggulkan dari 3 atau 4 kegiatannya strategi BNN tadi. Kenapa? Karena kalau hanya pemberantasan saja, bandarnya ditangkap, sementara pemakaian masih ada, secara hukum ekonomi pasarnya ada. Betul. Pasti pasokan akan masuk terus. Iya. Bagaimana makanya caranya pasti, Pak? Iya, namanya apa? Hukum ekonomi kan keseimbangan antara pasar dan juga pasokan. Nah ini, oleh karena itu bandarnya harus dihukum sekeras-kerasnya, pecandunya harus direhabilitasi supaya berkurang, tidak mengurangi permintaan, masyarakatnya diberi edukasi yang benar sehingga muncullah tadi kesadaran untuk menolak, menangkal dan mencegah beredarnya Dari narkotika awal, Pak, ya? di lingkungan masing-masing dari sejak dini. Yes. Makanya kemarin kami, mohon maaf, melaksanakan kegiatan lomba menggambar anak-anak PAUD, Ya. TK sampai SD kelas 3 di wilayah Puntun. Jadi dengan melaksanakan lomba menggambar ini, harapannya anak-anak dari mulai kecil sudah bisa memilih. Gambarnya pun kita ini kan buat semacam pilihan. Ya. Hidup yang bebas, hidup yang begini, nanti hasilnya ini. Kamu mau gambar yang ini. Hidup yang mungkin sekarang sulit, tapi ternyata hasilnya bisa maksimal menjadi dari zero menjadi hero. Kalau di sini yang jadi kayaknya gampang, tapi di sana jadi zero. Karena harus masuk penjara dan lain sebagainya, kan jadi zero di sini. Itu, Pak, ya, harus dari anak-anak. Karena terus terang anak usia 0 sampai 7 tahun adalah usia emas pertama yang harus kita beri, benar-benar kita jaga. Usia emas kedua adalah 7 sampai 14 tahun. Kadang-kadang kita lupa, anggap anak masih kecil sehingga kurang diperhatikan. Padahal anak kecil ini malah mendapatkan banyak informasi dari luar, apalagi sekarang mohon maaf, handphone, gadget, itu kita sering berikan kepada anak-anak kita secara luasa. Ini juga memberikan sesuatu yang kurang baik karena pada kenyataannya banyak anak-anak kita yang belajar dari handphone ini. Bahkan mohon maaf, banyak pelajaran yang dalam hal ini bukan pelajaran positif tapi negatif yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita dari handphone ini. Dan disinilah BNN juga menerapkan selain strategi soft power approach, hard power approach, juga strategi yang namanya smart IT. Smart IT ini kita kembangkan dengan berbagai macam medsos, sehingga medsos yang ada kita kembangkan untuk mengajak masyarakat jauh daripada narkotika. Lomba-lomba di BNN selalu banyak sekali, ada lomba TikTok, ada lomba tari, ada lomba paduan suara, ada lomba tenis meja, olahraga, macam-macam kita laksanakan supaya masyarakat tuh kalau lebih aktif di olahraga dan sebagainya, ya tidak memakai narkotika gitu atau narkoba. Dengan kalau menari ya pakai, pasti tariannya masih kemana-mana, musik juga kemana-mana, dan apalagi olahraga tenis meja, badminton, volley, catur segala macam kan tidak mungkin itu kalau nggak. Yang tujuannya untuk memberikan edukasi tadi yang pasti, Pak, ya, dimulai dari hal-hal yang positif. Betul. Gitu, ya. Pak Sumirat pastinya berkeliling di seluruh pelosok Indonesia, Pak. Di Palangkaraya sendiri, Kalimantan Tengah, bukan tempat lahir di sini. Tantangan yang Bapak rasakan? Yang pasti saya sudah baru 1 tahun. 1 tahun ini di Kalimantan Tengah karena saya masuk dilantik tanggal 4 Maret 2022 dan masuk ke Kalteng itu tanggal 11 Maret 2022. Saat ini ya paling tidak sudah 1 tahun lebih. Berapa hari itu? Kalau sekarang tanggal berapa? 22. Berarti kalau 9 kan berarti 11 hari, lebih 11 hari. Ya betul. 1 tahun lebih 11 hari di Kalimantan Tengah ini, jadi 111 ini. Jadi yang pasti saya sudah berkeliling ke seluruh pelosok yang ada di Kalimantan Tengah, memantau perbatasan-perbatasan, dan yang ada memang tantangan yang luar biasa adalah jarak yang cukup jauh di Kalimantan Tengah ini. Karena luas, Pak, ya? Luas sekali. Kalimantan Tengah dengan jarak yang jauh, sementara BNN yang ada hanya di 2 kabupaten kota, Palangkaraya dan Pangkalan Bun.
Maka dengan tapi masih bersyukur alhamdulillah sekali dengan berkunjung ke masing-masing pelosok ini saya bisa memantau dan bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalteng ini untuk bersama-sama perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang berikutnya, wilayah-wilayah Kalteng masih banyak yang tidak memiliki listrik ataupun sinyal handphone. Ini juga menjadi kendala. Tadi malam ini ada saudara kita yang dari salah satu tempat berkomunikasi kepada saya karena beliau ada di kota kecamatan. Bisa komunikasi, begitu sudah pulang ke ini lagi udah hilang, nggak ada komunikasi lagi. Ini contoh ya. Kemudian ada juga contoh kasus jangkauan saya di Kuala Kurun itu masih ada ternyata desa yang dari Kuala Kurun itu 5 sampai 6 jam, mungkin 7 jam jauh dari sana. Artinya jangkauan ini jauh sekali. Inilah yang perlu makanya kami bersyukur ada beberapa bupati yang saat ini sudah mengembangkan relawan-relawan anti narkoba di desa masing-masing. Ini di Gunung Mas sudah ada sekitar 178 relawan anti narkoba yang ada di desa masing-masing. Kemudian di Kapuas sedang membentuk, dan mudah-mudahan dari 214 desa di Kapuas kalau ini terbentuk juga menjadi satu hal yang luar biasa. Di Lamandau, yang lainnya harapnya saya juga berharap bisa segera membentuk juga kelompok-kelompok relawan. Memang pada saat awal kelompok-kelompok relawan ini kebingungan, tapi kalau sudah kita komunikasi dan lain sebagainya, akhirnya dengan adanya grup WA itu memudahkan komunikasi kita dengan relawan-relawan yang ada di seluruh desa. Karena apapun yang terjadi di desa itu, akhirnya relawan-relawan ini mau menginformasikan, mau melaporkan, dan mau berbuat. Bahkan yang bagus lagi dari relawan yang ada itu pada saat ada pembagian BLT itu beliau meminta waktu untuk berbicara tentang narkoba. Baik. Ini kan nggak ada hubungan dengan pembagian BLT, orang masyarakat kumpul, tapi di mana masyarakat kumpul, beliau minta waktu untuk berbicara tentang narkoba. Ini suatu mengambil peluang. Terus tadi pagi ada juga relawan, Pak, saya dengan kumpul di sekolah ini, saya minta waktu kepala sekolah untuk berbicara ini. Dan itu luar biasa. Tidak harus BNN yang berbuat seperti itu. Kesadaran masyarakat itu yang harus. Karena bukan apa-apa, dengan jangkauan yang jauh tadi tidak ada BNN, menunggu BNN, kemudian anggaran BNNP yang sangat terbatas, itu nggak mungkin datang memberikan komunikasi edukasi di satu wilayah, misalkan ke Gunung Mas ataupun ke Lamando, paling setahun sekali. Padahal di sana banyak kelurahan. Di Gunung Mas ada 114, di Kapuas ada 214. Bisa dibayangkan, kalau cuma satu kelurahan, yang 200 kelurahan ini mau gimana? Lebih seperti itu. Nah, itu tantangan. Dari sisi anggaran memang kita terbatas, jangkauannya luas sekali, namun kami tidak patah semangat, kita tetap berkarya dan bekerja di Kalimantan Tengah ini maksimal dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, memberdayakan seluruh lapisan masyarakat yang ada, memberikan pemahaman dan edukasi dan lain sebagainya. Ya paling tidak harapannya kita bisa meminimalisir peredaran narkotika yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini. Yang terlihat jelas pada saat ini BNNP artinya masih kuat, Pak. Ada banyak lini yang dilakukan seperti yang Pak Sumirat jelaskan tadi, ada lomba yang diberikan edukasi ke sekolah, Pak ya. Ada pemilihan duta anti narkoba, ada banyak pokoknya. Ini merupakan salah satu strategi juga mungkin, Pak. Saat ini yang sedang kita kembangkan adalah menggelorakan war on drugs atau perang lawan narkoba melalui lagu Mars anti narkotika yang ada dimiliki oleh BNN. Ini di setiap sekolah, di setiap lingkungan, pertemuan masyarakat dan lain sebagainya, harapannya ini bisa digelorakan, dinyanyikan. Kemarin pada saat memecahan rekor muri 3,600 jiwa menyanyikan Mars anti narkoba ini, Kalimantan Tengah sudah menyumbangkan sekitar 49.000 warganya ikut menyanyi Mars anti narkotika. Itu yang tercatat. Itu sekali lagi yang tercatat. Lagu itu udah masuk ke dalam ini, Pak ya? Iya, pikiran dan ada beberapa mohon maaf, minimarket atau supermarket yang juga ikut
pemiliknya sukarela memperdengarkan lagu-lagu Mars Anti Narkotika pada saat orang belanja. Dengan orang belanja mendengarkan ini lagu apa? Sambil nunggu di kasir. Sambil gitu, nunggu di kasir mendengarkan lagu itu segala macam. Bahkan yang luar biasa, kami masih menginginkan terus tetap menggelorakan terus di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerja, di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan lainnya, dengan harapan ini tertanam di dalam pikiran, hati dan perasaan kita sehingga keseimbangan pikiran dan hati ini bisa membuat kita bergerak bersama. Ada satu hal yang bagus bisa dicontoh dan ini fakta. Kemarin setelah didengarkan, hanya bukan di Kalimantan Tengah, didengarkan lagu Mars Anti Narkotika ini, anak SD mencoba menghafalkan, menyanyi di rumah, bapaknya mendengarkan. Iya. Bapaknya masih pakai sabu. Iya. Bapaknya mendengarkan, besok harinya bapaknya datang ke BNN untuk meminta rehabilitasi. Ini terjadi, Pak ya? Ini terjadi di Sukabumi. Baik. Dan ini suatu, artinya hanya kedengaran lagu bapak, karena yang menyanyikan anaknya sendiri, bapaknya akhirnya merasa tergugah, datang ke BNN minta rehabilitasi. Pada saat ditanya, kenapa bapak rela melaporkan? Alasannya simpel. Ya itu tadi, anak saya nyanyi-nyanyi. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Nah itu. Next kita bakal coba di Kalimantan Tengah melakukan hal demikian. Sudah dicoba. Itu tadi sudah 49 ribuan orang ikut menyanyikan Mars Anti Narkotika di Kalimantan Tengah ini. Luar biasa. Ini yang tercatat. Sekali lagi yang tercatat. Saya yakin lebih banyak yang tidak tercatat. Iya, pasti itu Pak. Terpantau demikian. Mungkin Karena di belakang tidak semua masyarakat melaporkan sekolah ini sudah menyanyikan, sekolah ini sudah menyanyikan, perusahaan ini sudah menyanyikan, lapas sudah menyanyikan dan lain sebagainya. Lapas pun kita ajak menyanyi. Napi pun kemarin kayak kami di Kasongan saya ajak menyanyi, di Pangkalan pun saya ajak menyanyi, di Kapuas saya ajak menyanyi. Biasanya lagu itu terpatri di dalam pikiran kita supaya bisa menggugah kehidupan mereka untuk lebih baik lagi lah. Oke, siap. Ini poin pertanyaan terakhir Pak Sumirat. Masyarakat mungkin mau tahu kalau di Kalimantan Tengah sendiri Pak, jenis yang sering ditemukan ini apa Pak? Untuk saat ini kalau bicara narkotika, jenis yang banyak diungkap adalah sabu. Memang ada beberapa kasus ekstasi, kemudian ada ganja tapi kecil, semuanya kecil. Yang termasuk narkotika jenis baru yang beberapa ke tahun 2022 kemarin kami tangani adalah tembakau gorila. Ini narkotika jenis baru yang kita temukan di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Ada juga Pak ya? Ada, karena saat ini di dunia ada 1.150 narkotika jenis baru yang dilaporkan oleh 106 negara. Artinya dari 106 negara itu melaporkan ada 1.150 bukan 1.150 narkotika jenis baru. 150, ya. Dan sudah masuk atau ditemukan oleh BNN dan Polri itu sekitar 91 jenis narkotika baru, yang termasuk yang masuk ke Kalimantan Tengah baru-baru ini adalah tembakau gorila. Artinya mungkin masyarakat mungkin bisa lebih was-was lagi. Lebih waspada lagi. Jangan was-was. Tolak Pak ya. Harus waspada. Kalau was-was ini kan kita malah ini waspada. Harus langsung jawab lawan. Waspada, paham, mengetahui, cari di Google tentang bahaya dan sebagainya. Jangan sampai kita mudah ditipu daya karena mereka bisa menyusup kemana-mana. Termasuk, mohon maaf, yang sekarang rame ditemukan adalah cairan vape atau vape atau rokok elektrik yang di dalamnya terdapat sabu cair. Ini fakta Pak ya? Di Jakarta sudah ditemukan. Dan di Kalimantan Tengah, mohon maaf, saya pada tahun 2016 itu melaksanakan tes urin di salah satu wilayah. Orang yang memakai vape pada saat itu tes urinnya positif. Dan ini fakta Pak ya? Kebetulan kalau yang di Kalimantan Tengah 2016 saya melakukan tesnya. Kemudian kalau saat ini di Jakarta sedang ditemukan itu. Di Banjarmasin banyak sekali kasus yang diungkap juga terkait dengan cairan rokok elektrik ini yang mengandung narkotika. Oke, pelajaran mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, jadi bisa lebih was-was lagi. Waspada, jangan waspada. Ini yang suka vape mungkin bisa
bisa sambil dikurang-kurangi Pak ya. Ya, Sampai kalau titik bisa. benar-benar ya. Iya, kita harus bisa rasakan kalau kita menggunakan mungkin ada sesuatu yang aneh dalam diri kita. Misalkan kok selama ini kami mengkonsumsi memakai vape ataupun konsumsi apapun nggak ada apa-apa. Kok ini ada rasa sakit kepala, mungkin ada gangguan di dalam perut kita, mungkin memunculkan alergi dan lain sebagainya. Nah, lebih baik kita stop, kita datang ke dokter, tanyakan, bisa dikoreksi, mungkin ada kandungan-kandungan yang tidak pas daripada barang-barang yang kita pakai atau kita konsumsi. Tingkatkan kesadaran diri Pak ya. Iya, kesadaran Kalau bukan diri. Kita siapa lagi Pak? Ya. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Betul. Pak Sumirat, kita memasuki usia ke-21 hari lahir BNN Pak. Siap. Yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, silakan. Yang pasti kami BNN tetap mengharap dukungan masyarakat dan seluruh warga yang ada di Kalimantan Tengah ini, khususnya generasi muda yang merupakan generasi emasnya Kalimantan Tengah, yang pada tahun 2045 nanti generasi emas ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di Kalimantan Tengah, menjadi tokoh-tokoh di Kalimantan Tengah. Kita harus bisa bersama-sama menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan sadar akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tidak ada hal yang bisa memberikan kebaikan kecuali terkait dengan hal medis. Itu lain masalah. Tapi untuk di luar hal medis, narkotika bisa dikatakan merupakan penghancur generasi emas Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, kalau bisa kita hindari, kita jauhi, dan kita waspadai supaya tidak masuk ke dalam diri kita. Berani lapor, berani rehab, dan berani tolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Wujudkan Kalteng berkah, Kalteng bersinar, war on drugs, speed up, never let up. Terima kasih. Ya, say no to drugs yang pasti Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman Warta Bicara bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Sumirat Duyanto MSI. Terima kasih untuk banyak pelajaran hari ini Bapak. Sama-sama. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, mungkin bisa sambil olahraga. Saya Boleh. Bapak suka olahraga Pak ya. Mungkin sambil sepedaan. Siap. Bisa kita nanti akan lebih mengulik lagi hal-hal ini. Pasti semuanya udah disampaikan untuk cover depan, dan terima kasih Pak. Siap. Kami sangat banyak hari ini dapat pelajaran. Saya Priyanto Rangkap dan War on drugs.